yang memang lokasinya bersampingan dengan sekolah dasar dan juga belakangnya ada kuburan. Malamnya itu setelah Isya tuh saya ditelepon kisaran jam 19.40-an, ditelepon lah sama panitia lain bahwasanya tolong dong bantuin katanya di pos ini lagi ada trouble kesurupan. Akhirnya dia ngomong gini, bang, saya nggak bisa lihat lagi katanya, matanya benar-benar nggak bisa lihat, gelap. Saya di situ panik kan, bang, mikir saya udah kemana-mana. Wah, saya di situ ingat kata omongan bapak saya, coba mustajab ke Gusti Allah katanya, coba kamu ingat-ingat gimana caranya. Alhamdulillah itu, bang, saya ingat banget. Saya bacain beberapa sama ini kan diginiin ya 3 kali. Alhamdulillahnya itu dia bisa, tapi endingnya saya yang sakit, bang. Saya serasa diserang di belakang. Kelihatannya itu ketika si orang yang bisa ngomong bahwasanya ini salah satu penunggu di desa ini yang nggak terima. Karena apa nggak terimanya? Dan saya tahu-tahu pun ada satu sosok yang memang kata saya bilang serem itu, ternyata namanya Ki Baok. Siapa? Ki Baok. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin cerah. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber dari Pandeglang nih. Jauh-jauh ke Bintaro ingin membagikan sebuah kisahnya tentang Bina Desa di salah satu tempat yang terbilang angker banget nih. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Yasin. Bang. Nih, gue manggilnya Bang atau Kang nih? Boleh lah, yang mana aja? Boleh, Boleh. apa A nih? Boleh aja. Boleh A aja Iya. nih. Oke nih, A Yasin, terima kasih nih A Yasin sudah mau datang jauh-jauh dari Pandeglang. Berapa jam, Bang? Kita tadi berangkat sih 9:30, hampir 3 jam lebih. Waduh, tapi tadi di sini udah makan kan? Alhamdulillah. Udah kenyang. Alhamdulillah. Oke. Kang, pada malam kali ini akan menceritakan sebuah kejadian waktu Bina Desa selama 3 hari. Wah, ini tempat ini katanya bener-bener angker banget ya. Angker parah itu kan. Dan- Soalnya iya, untuk itu kita benar-benar berkelanjutan, bukan 3 hari. Iya, ternyata sampai ke rumah ya. Ke rumah dan hampir berbulan-bulan. Nah, anjir, bisa kayak. Maksudnya bisa ya, maksud kayak kejadian seperti ini. Sebenarnya kita pun di luar nalar ya, nggak ada rencana buat kayak gitu. Mungkin emang udah takdir dari Allah, karena kejadian itu menjadi buat pembelajaran saya, Kang. Karena saya dan ditemukan oleh satu teman saya yang benar-benar alhamdulillah sekarang sampai bisa untuk ya maaf kayak ngeluarin yang kayak gitu. Oke. Tahan dulu nih. A Yasin nih untuk Iya. ceritanya nih. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya A Yasin, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang mau menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. A Yasin, sudah siap? Siap, Kang. Obrolan tengah malam, kita mulai. Ya, Bang. Jadi gue punya pengalaman ketika gue di semester 2 ya. Di kampus gue. Mungkin gue gak bisa nyebutin kampus gue gimana ya, Bang. Tapi kebetulan ini terjadi pada tahun 2022. Oh, Bulan Juli. Gue masuk salah satu himpunan di jurusan itu, Bang. Dan kebetulan gue jadi anggota Departemen Kewirausahaan. Tentunya di organisasi ini punya program kerja, proker kita sebutlah. Prokernya ini salah satunya yaitu Bina Desa. Bina Desa. Iya, Bina Desa ini yaitu salah satu kegiatan ya, maaf ya, bukan kayak ngebimbing tapi kayak ngebina desa gitu. Kita ngebina beberapa warga yang memang bagaimana sesuai kepentingan sosial tuh kayak gimana buat warga. Kemudian kepentingan kesehatan itu bagaimana. Kemudian pendidikan berapa pentingnya sih untuk melanjutkan kehidupan ke depan lebih baik. Itu kita ranahnya, Bang. Jadi diadakanlah suatu kegiatan memang Bina Desa. Mungkin ini udah proker turun-temurun ya dari kakak tingkat. Kita laksanakan di desa
mungkin si desa A ya Kang, itu ada di Serang. Itu nggak jauh dari kampus kita. Kita udah niatnya sih emang dikerjakan itu bina desa 3 hari, selama 3 hari. Jadi sebelum hari H kita udah planning Kak, udah nyiapin barang-barang apa aja, kita udah nyiapin posko dicari, udah dapat posko. Akhirnya H-1 kita datanglah ke desa itu malam-malam bawa alat-alat. Jadi kita naruh dulu Kang, naruh di posko ini. Sebut aja poskonya posko si ibu. Kebetulan yang jaganya emang cuma si ibu aja sendiri. Kita taruh, keesokan harinya itu kita siap-siap nih dari kampus jam 6 udah siap, semuanya udah kumpul, siap-siap. Kita nunggu, yang lain jam 7 udah baru tuh. Semuanya udah pada datang semua Bang. Dari angkatan 20 sama angkatan 21. Kebetulan saya angkatan 21, udah kumpul semuanya di kampus, kita charter mobil Bang, angkot. Nah, untuk orangnya ini karena emang over ya Bang, hampir 2 angkatan itu kurang lebih hampir 60. 60 orang? Iya, itu satu himpunan. Jadi di kita Bang, panitianya. Jadi untuk desa mungkin lebih banyak ya masyarakatnya. Tapi ketika kita itu panitia kurang lebih 60, tentunya nyiapin mobil Bang, charter. Jadi kita nyiapin charter mobil tuh hanya beberapa sih, kurang lebih 4 kayaknya. Ini cuma dikit karena sebagian pada bawa motor Bang. Kita berangkat jam 7, pas itu jam 7 menuju ke desa A itu. Jadi ketika ke desa A itu ya nggak ada apa-apa Bang. Kita happy-happy juga datang ke sana. Nyampe jam sana itu jam 8 lewat 15 menit lah. Itu jam 8 lewat 15 menit. Karena jaraknya emang deket Bang dari kampus kita. Dekat. Di situ kita langsung dekor karena mau ada sambutan. Jadi ada pihak dosen, pihak perpustakaan. Kebetulan kita pembukanya di perpustakaan desa Bang. Yang memang lokasinya bersampingan dengan sekolah dasar dan juga belakangnya ada kuburan. Nah, jadi kita siapin itu dari jam 8.15 dekor sama anak-anak. Kebetulan saya jadi MC karena saya pada masa itu lagi jabat masih jadi duta. Jadi saya nge-MC. Itu udah ada pihak desa yang datang, kemudian juga ada dosen yang udah datang. Akhirnya di sana langsung lah kita pembukaan seperti biasa. Gak ada masalah Bang awalnya, gak ada masalah. Cuman emang ada kendala tuh kalau nggak salah di segi peralatan aja kemarin karena kurang benar-benar itu maaf ya kayak nggak keurus gitu. Jadi udah kayak nggak berjalan dan kita pun menargetkan untuk sumbangan buku untuk buku anak-anak bisa dibaca. Kita proses dari hari ke-1 udah pembukaan, mulailah kita sosialisasi dengan masyarakat cara pendekatan yang bagaimana. Kemudian kita ke posko juga bareng-bareng sama yang lain. Udah di posko seperti biasa istirahat dulu. Karena kita ada rundownnya juga ya Kang. Dari ada iso ya, istirahat sholat sama istirahat sholat makan. Tetap ketika mau sore kita kan ada proker juga Kang. Ngaji bersama sama anak-anak. Itu kita laksanakan juga ngaji bersama dengan anak-anak. Tapi alhamdulillahnya itu welcome banget Bang masyarakat sana. Dari pemudanya, dari ibu bapaknya, bahkan anak-anak ini hampir 24 jam di posko. Main terus, belajar terus. Itu saking alhamdulillahnya kita. Alhamdulillahnya sorenya seperti biasa kita rolling gantian Bang panitia kalau mau mandi karena kan satu posko kamar mandi satu dibagi 60 kan susah ya. Akhirnya kita dari ketua umum dan juga penanggung jawab dari PJ-PJ-nya mengutarakan bahwasanya kalau mau mandi silahkan izin ke rumah warga, kalau enggak ke tempat pemandian. Jadi ada tempat pemandian Bang, itu mata air sangat bersih, sangat putih banget, jernih. Akhirnya hari ke-1 udah kelar, kita kayak biasa istirahat malam-malam kayak ya bantu warga ngeronda. Kemudian hari keduanya kita ada program juga kayak pendekatan, kemudian ada bakti sosial. Itu kita lagi bangun masjid Bang. Kita bantu-bantu juga bangun masjid di sana. Di situ saya kurang pahamnya teman-teman yang lain ya, yang laki-laki masih ada yang di posko. Padahal ada proker ya, ada proker yang harus dikerjakan dan perempuan kebanyakan alhamdulillah itu ngajar di SD. Di SD yang memang dekat perpustakaan desa, belakangnya kuburan. Nah, di sini ada mulai kejanggalan sih Bang. Jadi ada yang namanya Asih dan Ardianti. Asih ini dia seorang fotografer. Ibaratnya bukan fotografer ya, sesi dokumentasi, PDD. Dia yang mendokumentasikan, dan Ardianti ini yang emang kebetulan dia juga masuk untuk ngawas ngajar di situ. Dan kita lihat tuh mereka kayak banyaknya ngelamun. Jadi ngelamunnya tuh kosong. 2 orang ini? Iya. Jadi kalau dari kita Bang ada
anggota dari divisi lain kan. Nah itu PDD dan juga ada penanggung jawabnya. Nah ini informasi dari penanggung jawabnya. Jadi mereka itu kebanyakan kelihatan ya dari tatapannya kayak kosong tuh kayak gimana. Sedangkan aura yang memang saya bisa lihat itu di situ emang lumayan Kang, kenceng, agak gelap. Kenapa saya bilang agak gelap? Pertama kali saya masuk ke situ pun aura saya langsung kepancing ke belakang, ke kuburan. Karena itu emang bersampingan banget dari kuburan sama sekolah itu. Akhirnya ketika kejadian dia ngelamun, akhirnya dialihkan. Kenapa dialihkan? Karena ada butuh sesi dokumentasi lain di kegiatan lain. Nah di hari selanjutnya masih sama itu Bang, kegiatannya hampir sama kayak gitu, belum ada apa-apa. Nah ini kan kita ada game bersama lah masyarakat kayak kelereng, terus lomba balap karung. Itu dilaksanakan kita ketika di hari ketiga pada jam habis zuhur, kalau nggak salah itu habis zuhur. Nah itu kan menurut saya di lapangannya itu Bang, kita dilaksanakan di lapangan ya. Lapangannya ini lapangan SD, belakangnya kuburan. Kita laksanakan di sana kan pakai mic dan musiknya itu berisik. Ya namanya game ya, kayak lagu maaf ya dangdutan DJ gitu, itu udah mulai berisik banget. Saya rasa ketika mereka lagi ngobrol sama anak kecil pun saya lihat nih dari dua orang ini kayak kosong aja gitu, kayak ngobrol pun ya secukupnya. Jadi ngobrol secukupnya aja, nggak panjang kali lebar. Dan mulai di situ kita kelar pokoknya itu games tuh mau jam 5 mau jam 5 kelar Bang. Posisi kan malam tuh mau penutupan ya. Penutupan sama desa itu dilaksanakan di kantor desa, deket itu Bang, deket sekolah dasar sama perpustakaan desa itu. Dibikinin panggung dengan kepala desa, kita mengadakan acara. Saya nggak tahu dua orang ini setelah ada games ini kemana gitu. Apakah mereka mandi, apakah mereka kemana? Ketika saya tahu dapat informasi dari yang lain, dari perempuan-perempuan lain, panitia lain. Dan mereka ternyata sebelum maghrib itu mandi di pemandian. Dan pemandian itu menurut saya dikeramatkan. Salah satunya itu banyak banget cerita masyarakat ya. Ya mungkin sebutnya kayak dongeng atau apa. Tapi kita kan harus bisa menjaga etika ya ketika di tempat yang memang tidak kita ketahuin gitu. Akhirnya saya nggak tahu. Kita proses kan, kebetulan saya sibuk kan jadi MC. Saya nggak MC kan di penutupan. Malamnya itu setelah Isya tuh saya ditelepon kisaran jam 19.40-an, ditelepon lah sama panitia lain, bahwasanya tolong dong bantuin katanya di Posoni lagi ada trouble kesurupan. Akhirnya saya buru-buru kan tinggalin, saya datang situ, emang bener Bang, itu udah kesurupan si Asih ini, dia udah kesurupan. Dan lebih cepatnya itu sama si Ardianti ini cepet dia kesurupan juga Bang. Jadi abang sama saya kayak gini lihat mata udah dia udah kesurupan, langsung nyamper Bang. Dan kesurupannya ini maaf ya, bukan kayak cengingikan, tapi marah-marah Bang, marah-marah nggak kendali emosinya, udah mulai pokoknya teriak lah kenceng. Kan biasanya kalau kesurupan kayak kecil anak ya gitu ya, ini mah dia kesurupan udah kayak marah-marah gitu. Akhirnya kita juga agak panik ya, posisi itu belum ngerti apa-apa Bang. Kita minta tolong lah ke si emak, si ibu ini yang punya posko. Kebetulan di ceritanya latar belakang dia juga bisa ngeluarin katanya. Cuman yang aneh tuh Bang, ketika proses untuk pengen pengeluaran, ternyata si ibu juga nggak kuat, kewalahan. Nah kemudian ada kan panitia warga asli situ Bang, kita sebutlah namanya Munandar. Si Munandar ini dia kan paham ada ustadz yang bisa dan juga ada santri, carilah Bang, minta tolong dibantuin. Karena posisinya ketika kesurupan kan mahasiswa panik kan dipegangin Bang. Yang si Asih ini dibawa ke kamar, Ardianti ini di ruang tamu. Nah posisinya panitia kan banyak situ Bang, bukan 1-2 doang perempuan yang dominan. Akhirnya kena juga lah panitia lain karena ngelihat mata si Ardianti ini. Cepet di sana dia langsung kesurupan. Akhirnya alhamdulillah datang santri, dibantuin Bang kita. Posisi saya lagi di dalam kamar bantuin si Asih. Ini yang lebih parahnya Bang, ketika Asih, saya masih ingat tuh panjang banget Bang. Dia bilang kayak gini, saya nggak bisa lihat apa-apa, saya dikurung di satu tempat. Itu pengakuan dari Asih. Saya dikelilingi beberapa sosok banyak. Itu ada satu sosok yang paling serem kata beliau.
beliau abstrak, mukanya hancur, tapi kelihatannya dia yang punya penguasa. Jadi kayak kuntilanak, pocong atau siluman tuh udah ngelilingin dia bang. Posisinya di situ saya bacain kan kayak Bismillahirrahmanirrahim kan dengan la ilaha illa anta, saya baca dengan amalan yang lain, alhamdulillah bang keluar. Posisinya lagi dia nggak bisa ngomong bang, mulutnya dikunci katanya. Dia gini-gini, mata merem. Orang yang peka itu pas itu teman saya, ada namanya Bang Asep. Coba katanya ambil air kan, saya bacain juga bang. Saya giniin mulutnya 3 kali, alhamdulillah dia lepas bang. Bukan di situ aja, terakhirnya ketika di malam itu proses ya terjadi, kan si ibu sama Bang Asep ini bilang ke saya, udah istirahat dulu capek katanya. Karena masuk keluar bang posisinya. Akhirnya udah gitu, ketika terjadi dia langsung lagi kumat lagi bang. Ketika dengar teriakan si Ardianti kesurupan. Ardianti kan lagi proses penyembuhan sama Ade Firman dan santri yang lain. Saya di dalam ruangan sendiri sama Bang Asep tuh yang nyembuhin. Akhirnya dia ngomong gini bang, saya nggak bisa lihat lagi katanya. Matanya benar-benar nggak bisa lihat, gelap. Saya di situ panik kan bang, mikir saya udah kemana-mana. Wah, saya di situ ingat kata omongan bapak saya, coba mustajab ke Gusti Allah katanya. Coba kamu ingat-ingat gimana caranya. Alhamdulillah itu bang, saya ingat banget. Saya bacain beberapa sama ini kan diginiin ya 3 kali. Alhamdulillahnya itu dia bisa, tapi endingnya saya yang sakit bang. Saya serasa diserang di belakang. Saya di situ langsung kayak maaf ya, kayak lagi jalan ditabrak sama motor gitu. Kayak ada yang nusuk di belakang. Posisi di situ saya langsung muntah-muntah. Bahkan yang si Asih ini yang nggak bisa ngelihat, dia langsung teriak ketika saya muntah-muntah. Dia langsung teriak bang. Kenapa katanya? Kata Bang Asep ya, dia diserang. Saya itu diserang. Yang kata saya yang serem itu bang, yang satu sosok itu. Di situ saya muntah-muntah. Akhirnya si Asih pun bilang suruh istirahat ini. Karena si Asih itu udah mulai sadar bang. Udah sadar ya. Saya pun udah mulai ngap. Emang itu sakit, muntahnya kayak bener-bener muntah, bener-bener sakit bang. Kayak asam lambung. Tapi itu asam lambung tuh kayak ditusuk, diginiin bang. Itu bener-bener sakit itu belakang. Sampai Bang Asep pun itu sampai kaget. Kalau saya kayak gitu bener-bener sakitnya itu minta ampun. Akhirnya mau gak mau ya harus keluar juga, istirahat dulu bang. Buat minum ataupun makan dulu. Si Asih dijagain si ibu berdua tiduran. Ada panitia satu yang nemenin, cewek juga. Saya keluar lah. Ardianti masih kesurupan bang. Dia belum kelar. Sama sekali belum kelar. Proses di situ belum kelar. Teriak lagi lah Ardianti malam itu. Kiraan jam 11 kayaknya itu. Jam 11-an lebih kayaknya. Dia teriak lagi. Asih kena lagi. Kesurupan lagi. Nggak ada berhentinya bang. Ngamuk lah si Asih di situ. Kayak si Asih bilang kalau nggak salah gini, aing teu tega ngadulur-dulur aing digitukeun. Jadi kalau bahasa Indonesia, saya nggak tega lihat saudara saya digituin. Maksudnya si Ardianti. Nah, dia bilang katanya diikat kan, katanya di satu pohon gitu, dikelilingin. Terus maksa keluar lah Asih. Ada namanya kakak tinggal saya Teh Suci, dan dia pun ngeliat matanya mereka berdua, dia mau kesurupan bang. Si cewek ini yang ngejagain ini. Karena saking kencengnya bang auranya. Jadi ketika si Ardianti yang kesurupan ini ya saling lihat sama Teh Suci, maaf ya, dia pun mau kesurupan bang. Nah yang masuknya ini sosok maaf masih abstrak, itu kita masih ngelihat ya, maaf, mata batin saya belum terlalu kelihatan juga ya bang. Posisi itu kelihatannya itu ketika si orang yang bisa ngomong bahwasanya ini salah satu penunggu di desa ini yang nggak terima. Karena apa nggak terimanya? Mereka itu katanya mandi sore, mencinya surup lah mau maghrib. Nah di situ saya pun baru kaget, baru tahu posisinya, dijelasinnya. Pantas kata saya, karena yang ikut ini, yang mereka ini bukan 1-2 bang. Menurut saya mah jumlah panitia kalah sama makhluk halus yang di situ. Yang ada di desa itu? Iya, bukan masa desa lagi bang, ngelilingin posko. Jujur aja, karena kenapa? Yang ikut tuh bukan di pemandian aja, tapi yang ikut itu memang sampai merinding lah, sampai yang di kuburan itu bang, penunggu di kuburan. Ternyata yang di kuburan pun emang ada di kelas itu, ada penunggunya. Dia demen bang, karena kenapa? Si Ardianti sama Asih ini ya orang-orang wangi bang. Artinya wangi itu si Asih itu mata batinnya udah kebuka, udah lama katanya dari kecil. Si Ardianti itu baru mau kebuka di hari itu, pas baru matang. Akhirnya di situ pun kita sampai jam subuh tuh baru pada bisa tidur.
Itu masih kesurupan 2 orang itu. Bahkan yang ustadz itu sampai izin pamit ya, mau pulang juga mau tidur, sama akhirnya ditemenin sama santri 2 orang itu, kita masih ingat. Ditemenin berdua, kita ngobrol, saya jelasin saya emang gak bisa apa-apa Kang, cuman saya kalau udah ikhlas buat nolongin, saya udah ridho, insya Allah kata saya semoga aja bisa ngebantu. Alhamdulillah itu Kang, si Asih yang tadinya mendengar suara kesurupan si Ardianti ya, udah kesurupan lagi, dia tidur di kamar Bang, ditemenin sama panitia yang lain. Si Ardianti yang udah mungkin udah capek ya fisiknya, dari jam 8 kurang sampai jam mau ke subuh dia kesurupan terus kan, akhirnya dia istirahat juga tidur. Kita kan posisi bingung Kang, itu mau hari penutupan, mau izin pamit ke masyarakat, gimana caranya kita ngomong ke orang tuanya si Asih sama Ardianti. Akhirnya pagi-pagi kita bangun, saya masih ingat tuh jam 8 lewat berapa, kumat lagi kesurupan Bang. Kesurupan lagi itu Ardianti sama Asih. Mungkin kata saya, ada yang ngomong gitu panitia, setannya mungkin kecapean pengen istirahat juga katanya. Terus kita sampai bingung Kang, akhirnya saya punya rencana telepon aja orang tuanya si Asih kata saya. Akhirnya ditelepon lah Bang, kita jelasin dengan mohon maaf sebesar-besarnya, ada kejadian kayak gini yang memang kita pun gak tahu apapun, gak ada di rencana kita. Akhirnya kita jelasin, alhamdulillah dimaklumin Kang, welcome banget orang tuanya, udah memahamin. Itu kita sampai dipisah karena kesurupan aja. Saya masih ingat si Arianti kita tarik ke masjid Bang, si Asih itu kita masih taruh di posko. Kita dengan feeling kayaknya nih kalau saling tatapan lagi kayaknya nyetrum nih, bakal langsung cepet kesurupan lagi. Kita udah pusing itu situ Bang, pusingnya mah kita tidur cuma sejaman kata saya, kita harus gini lagi kan. Yang lain panitia sisa-sisanya packing suruh pada pulang dulu. Akhirnya ketika di masjid datanglah orang tuanya Asih, dia bilang, diceritain lah sama penanggung jawab dari pembina desa itu, udah diceritain, alhamdulillah ngerti, packing lah si Asih nih. Awal-awalnya sih Kang dia juga kesurupan lagi, kayak saya nggak tega ngelihat saudara saya diginiin, saya mau nemenin, kasihan. Itu menurut Asih ketika kesurupan, dimasukin ke mobil, jemput ayahnya. Udah dijemput ayahnya, kita dapat cerita setelah kejadian ya Kang, itu menurut bapaknya si Asih ini udah keluar dari pelang desa Gapura, itu udah gak kesurupan lagi Bang. Tapi ketika mau dibawa pulang, dadanya sakit, kerasa ketarik, aduh tarik Bang. Jadi ini ibaratkan si Ardianti, ini si Asih. Jadi auranya mau pecah, itu mau pecat Bang, mau putus. Tapi itu kerasa kesakitan dari si Asihnya. Tapi ketika udah lepas Gapura, barulah Asih udah kelar. Tapi beda dengan Ardianti, itu masih ada, Ardianti masih ngikut. Dan si emak pun cerita ketika pagi-pagi itu bilang gini, pasti kalau udah lepas satu, insya Allah yang sana udah aman katanya, insya Allah katanya. Kata si emak juga, desa ini emang banyak petilasannya Bang. Pertama, kuburan emang pahlawan ada di situ, guru-guru besar ada, petilasan Nyimas Gamparan ada, kemudian ada petilasan di pemandian itu, makanya banyak katanya Bang. Bahkan diceritain kata si emak, itu sebelum masuk ke gerbang desa di Pengkolan itu ada satu sosok Bang. Kalau udah satu sosok itu ngeliatin pasti ada kejadian. Itu sosoknya ular Bang, gede banget. Itu penguatan si emak. Bahkan bukan si emak dong yang ngomong, warga lain pun bilang itu biasanya diliatin tuh malam kata si emak. Itu kita sebelum pulang diceritain dulu Bang, biar kita mungkin agak yakin juga ya, percaya. Akhirnya ketika udah jadi kayak gitu, wah kata saya mah emang auranya udah mulai beda katanya. Tapi kita pamitan aja karena waktunya udah habis 3 hari. Kita bawalah Ardianti. Yang nganterin itu saya, Anur, Ade Firman. Saya masih ingat itu, kita bawa 3 motor. Ade Firman sama Ardianti, saya di belakang, Anur di depan. Kita pulang kan Bang, pulang ngelewatin itu keluar, itu masih aja dia kesurupan kayak berat tuh. Jadi ngomongnya udah ngelantur, ngomong kemana-mana. Mungkin Abang tahu yang matanya sayup tuh, yang sayup bener-bener kayak orang belum tidur, tapi matanya tajam. Kayak tajam tuh kayak orang lu dendam ke gua gitu tuh. Matanya kayak gitu Bang. Si Ardianti bonceng Ade Firman, saya masih ingat itu motor ngempos Bang, berat. Motor gak ada tarikannya, mereka boncengan. Itu bener-bener boncengan berat banget tuh. Sampai kita ke pom aja sampai cerita, kita bisik-bisik Bang. Ardianti kan di belakang kan, saya bisik-bisik sama yang lain, berat banget nih motor, kayak nggak ada tarikannya. Apa emang motor udah tua kali? Padahal motor enak Bang, berat katanya, nggak ada gasnya. Jadi dia bonceng kayak bukan cuma sama si Ardianti, tapi sama yang lain ternyata. Nah ketika itu kita pulang lah, anterin lah ke orang tuanya. Kebetulan kan
Beliau cuma tinggal sama ibunya ya, sama mamangnya. Kebetulan ibu sama mamangnya pun orang bisa Kang. Mereka bisa, paham lah. Awalnya kan udah normal nih Kang di jalan, udah nggak ada kelihatan kayak kesurupan. Datanglah buka gerbang rumahnya, ngeliat mamanya kesurupan lagi situ Kang. Kesurupan lagi dia, kesurupan sejadi-jadinya. Bahkan mamangnya yang pun bisa punya hodam, yang hodamnya mau pernah bilang juga, kewalahan Bang. Dan saya tahu-tahu pun ada satu sosok yang memang kata saya bilang serem itu, ternyata namanya Ki Baok. Siapa? Ki Baok. Ki Baok. Iya. Dan dua yang nempelinnya Ardianti sama Asih, kalau akan saya bilang tadi saling tarikan, itu Nyimas Gamparan dan Nyimas Melati. Itu katanya pengakuan dari Ki Baoknya ya, itu putrinya dua-duanya. Tapi saya sebagai sejarawan tidak bisa mempercayai langsungnya gitu kan, Kang. Karena setahu saya Nyimas Gamparan itu tidak dimakamkan di situ. Bahkan Nyimas Gamparan ini sosok pahlawan Banten, perempuan Banten. Saya belum terlalu percaya. Akhirnya kita di rumahnya itu keos, kesurupan kan, nangis orang tuanya, ibunya tuh sama mamanya udah ini. Mau nggak mau, karena kita juga harus pulang ya Kang, karena kita juga capek ya, kita izin pulang lah. Dan dia pun emang udah mulai agak mendingan lah, udah mulai agak tenang. Cuman ketika kita udah pulang, satu hari itu ya pas malamnya saya nyampe rumah saya di Pandeglang, teman saya udah pada pulang, si Ade sama si Anur ini ke kosan. Telepon lagi kita Kang, suruh balik lagi ke rumahnya, suruh nyembuhin. Karena apa? Pertama kita juga nggak bisa ngebiarin teman kita keadaan kayak gini. Orang tuanya bilang kayak gini, dia ngelamun mulu, makan nggak dipegang, minum jarang katanya. Ya kita ngeliat seorang tua ya, orang tua ibu gitu, kita juga nggak tega ngeliat teman kita kayak gini. Baik lagi Kang, disitulah kita adu cerita. Anur pulang-pulang ke kosan ada yang ngikut. Sedangkan di kosan itu Kang, kita jadiinnya base camp sih, base camp dari himpunan kita. Dia pulang ke sana, ternyata dia ada yang bawa, ada yang ikut, dia bawa sesuatu, bentrok lah auranya sama yang di base camp. Jadi yang di base camp tuh nggak terima. Kita sebutnya balsem sih Bang sebutnya. Jadi base camp balsem ini ada penunggunya. Kebetulan yang diisi itu cuman lantai 2 kita. Yang bawah itu nggak diisi. Karena yang saking luasnya itu Kang, ya rumah itu ada kejadian. Si Anur ini banyak lamunnya. Di bawah itu ada yang nangis perempuan. Kita itu balsem tuh khusus cowok Bang. Khusus cowok, nggak ada yang namanya cewek. Tapi ada suara tawa cewek nangis, ada yang ketawa, tiba-tiba keran dinyalain sendiri. Itu masih banyak. Bahkan yang ngomong tuh bukan saya, bukan Anur lagi, penunggu yang ini apa balsem base camp, dia yang ngomong, saya nggak terima kamu tiba-tiba bawa sosok yang kayak gini-gini, karena keganggu Bang. Akhirnya alhamdulillah ada cutting lah, demisioner yang paham, dibantu lah Bang, dikeluarin. Di situ dikelar Bang, yang di kosan. Tapi beda lagi ketika saya sama Ade, saya dilihat sama ibu saya, katanya banyak ngelamun, pikirannya kosong aja katanya, gini aja ngelamun katanya, ngerokok kayak gitu, kayak banyak banget lah beban katanya. Saya rasa saya enggak Kang, saya makan ngobrol sama adik saya, sama kakak saya gitu, sama ibu saya, enggak ada kayak gitu. Cuman pandangan orang tua mungkin lebih kencang batinnya. Akhirnya ditanya lah, lagi ada apa saya ceritain kayak gini, ya udah kelarin sebisanya, kalau nggak bisa nanti dibantu katanya. Akhirnya kita balik lagi Kang, itu proses kayaknya ya, hampir 2 minggu kita bolak-balik ke rumahnya mulu. Saya misalkan lagi di kampus jam 10 malam, habis sama anak nongkrong, kumat, panik ya, balik lagi kita Kang ke rumahnya. Dan ini yang lebih parahnya gini Kang, pas ketika ketempelannya, si Ardianti ini mulai hampir sama kayak pertama tuh ketika kesurupan di sana, di desa A itu, dia hampir sama kayak gitu. Dapat kabar lagi, si Asih pun sama. Yang awalnya kita udah beres Asih nih, yang kita tahu cuman Ardianti yang cuma kesurupan, yang kelanjutan di rumahnya, ternyata Asih pun kumat. Akhirnya dikasih tahu lah sama orang sana, kita sebutnya desa B ya Kang, di daerah Pandeglang. Dia Asih ini orang desa B, telepon, kalau pengen kelar katanya, bawa Ardianti ke sini, kita kelarin 2 orang ini. Maksudnya Ardianti dan Asih. Karena ini katanya masih berkelanjutan, kita harus putusin, ibaratnya kayak garis benang gitu Bang. Harus diputusnya, harus kelar katanya. Karena Asih pun sama katanya selama di rumah kayak gini katanya. Akhirnya kita masih ingat tuh, saya sore siap-siap di rumah, berangkat ke rumahnya Ardianti sama Ade Firman, jemput Kang. Di situ pakai motor, 2 motor, lagi-lagi Ade Firman yang kena. Dia bawa Ardianti, motornya berat lagi. Kita ngelewatin desa
Jalan Mengger, Cipacung sana, terus ke Saketi sampai ke daerah desa itu kisaran itu jam 8.30-an kayaknya. Hampir lah lebih. Itu udah ditungguin kan sama orang tuanya. Yang bikin kita kaget, kita nyampe udah disambut sama si Asi ini di depan. Ketika datang, kebetulan kan udah ada tuh orang yang bisanya kan sambil nemenin, kesurupan langsung 2 orang itu. Karena connect lagi, karena matanya langsung tertuju lagi kan. Connect lagi langsung kesurupan di situ. Chaos lagi. Akhirnya kan ada mamahnya si Asi. Dapatlah Kang situ kesandingan, kesurupan juga mamahnya. Si Asi sama Ardianti yang tadinya kesurupan, alhamdulillah kan dibantu dengan air yang dibacain sama si orang bisa ini, dikeluarin lah, kelar. Dapat berapa menit itu mamanya lah yang kesurupan yang tadi kesandingan. Berbarengan dengan bau bangke Kang. Posisinya saya sama Ade Firman di depan ngeliatin. Enak Kang bau bangkenya. Bau banget itu, bau busuk. Sampai saya muntah. Bahkan yang muntah itu bukan saya doang, yang kesurupannya pun muntah. Yang kesurupannya muntah Kang. Dia kesurupan tapi muntah. Jadi posisinya dia udah nangis gitu ya, kadang nanti marah, tapi dia kesurupan. Jadi ketika mau didoain sama orang bisa, ditarik kayak udah muntahnya udah mana-mana, udah banyak. Akhirnya udah kelar situ, nggak ada tuh Bang kesurupan. Bau bangke masih ada, tapi dikit-dikit kayak apa ya? Ada bau yang bau-bau wangian gitu tuh, kayak bau-bau melati tapi nggak terlalu nyengat. Tapi di depannya kan ada pohon kayak hiasan tuh Kang. Nah, yang saya lihat sama De Firman tuh ada sosok Kang. Hitam itu mah. Hitamnya mungkin hitam pekat kayak bayangan orang kayak lagi mantau, kayak lagi ngelirik ini Kang. Tapi bukan orang, nggak ada orangnya. Jadi cuma kayak bayangan hitam aja gelap. Akhirnya situ sama De Firman udah merinding kan, segitu Kang. Akhirnya diceritain lah. Jadi yang diikutin itu bukan cuman Asih sama Ardianti atau si Anur itu, bukan katanya. Tapi kalian berdua juga diikutin. Cuman anehnya kalian itu ada yang penghalangnya. Jadi ada yang halangin Kang. Tambah kalian tuh cowok, jadi gak bakal bisa kesurupan katanya. Kuat katanya. Saya ke situ kan ya aja gitu kan. Karena emang belum ngerti apa-apa. Akhirnya orang bisa ini bilang gini Kang. Ini mah kita masukin lagi ke media, ke ibunya. Kesurupan lagi, ditantang lah Kang. Karena yang masuk ini bukan yang inti yang dari sana, tapi hanya kroco-kroconya. Jadi ada yang ngendaliin itu Bang. Kalau kata kita mah dari jauh dikendalin, dikirim gini-gini gitu Kang. Akhirnya dia bilang lah, saya tahu kamu dari api, kan? Tetap api dengan api pun kamu akan mati katanya. Wah di situ Kang nantang itu kan. Jadilah kayak adu kayak gitu ya. Alhamdulillah kelar situ Kang. Kelar posisinya. Bilang dia katanya Asih mata batinnya udah ditutup kembali. Dengan Ardianti juga udah dikeluarin, insya Allah beres, makhluknya pun udah kebakar katanya. Kita kan masih polos ya Kang, percaya aja posisi itu. Alhamdulillah tenang masya Allah gitu kan. Dikasih air minum juga, kita dibuat minum buat jaga-jaga katanya. Air yang udah didoain kita minum di situ. Karena kita cowok 2 orang, posisi nggak enak kalau tidur di dalam ada cewek ya. Akhirnya kita di depan Kang, di terasnya sama Ade Firman. Saya masih inget tuh tiduran, tapi saya masih kepikiran dengan kata-kata beliau yang tadi, katanya udah kelar, tapi perasaan saya masih kayak ada unek-unek Kang. Masih ada unek-unek. Iya, masih ada yang ganjel. Kok kata saya di depan saya nggak bisa tidur ngeliat kayak gini, kayak diliatin sosok kayak gitu aja udah mulai, wah kata saya udah mulai kayaknya nggak beres ini. Pulanglah ceritanya Kang tuh pagi-pagi, dianterin kan kita ke depan. Akhirnya kita pulang, Ardianti kita anterin ke rumahnya. Itu perkiraan dah berangkat dari jam 8-an, nyampe sana jam 10-an, 2 jaman kita berangkat ke desa si Ardianti ini. Kita anterin, kita kira udah kelar Kang. Kita pulang masing-masing kayak biasa. Alhamdulillah ternyata baik lagi, dapat berapa hari tuh, 2 hari kayaknya. Mulai lagi Ardianti mah. Asih yang udah kelar Kang, ternyata Ardianti yang gak kelar. Ini yang lebih parahnya Kang dari sebelum ini menurut saya. Dia maaf ya Ardianti mungkin kayak ODGJ Kang. Kayak ODGJ itu kelakuannya kayak anak kecil yang kesurupannya. Saya selama di sana di rumahnya sama De Firman dipeluk kayak gini Kang, dipeluk-peluk kayak anak kecil. Dan yang saya sampai nangis tuh nggak tega lihat teman saya makan jarang, kesurupan terus. Saya benar-benar sampai nangis sama Ade itu, saya nggak teganya ngeliat teman saya posisi kayak gitu, teman perempuan saya. Benar-benar dia keluar air mata kan, makan enggak Bang. Bayangin beberapa minggu makan tuh paling dikit dimuntahin lagi. Saya masih ingat dokumentasinya, ada posisi dia badannya berisi sampai sekarang kecil Bang, kurus. Itu posisi dia benar-benar gara-gara kejadian itu Kang. Akhirnya
kita bingung kan, dia udah kayak anak kecil gini kan. Akhirnya saya udah bilang kayak gini, kebetulan bapak saya kata saya pulang dari Tangerang kerja, mau nggak mau bawa kata saya ke Banjar, kata saya, ke rumah saya, bawa Kang ke Banjar. Itu diizinin sama orang tuanya. Yang berangkat ke Banjar itu cuma saya, ada Ade Firman sama si Ardianti. Kebetulan yang hari ini Ardianti bonceng sama saya ke rumah saya. Di situ pun ya mungkin saya nggak terlalu ngerasa sih berat atau enggaknya, karena emang bawanya pelan Kang. Saya nggak berani tuh kayak kecepatan di atas 20 km per jam, nggak berani saya. Orang posisinya dia lagi meluk aja gini Kang, kayak anak kecil. Dia anak kecil, bener kayak anak kecil. Bahkan datang ke rumah saya, karena di rumah saya kan emang ada penunggunya juga ya Kang. Bentrok lah di sana Kang. Tadinya dia nggak mau masuk, panas katanya, nggak mau. Si Ardianti ini udah di depan motor tuh, tinggal masuk ke depan ke pintu, nggak mau dia, kepanasan, nggak mau kepanasan. Akhirnya kita bujukan sambil kita sadarin, istighfar deh, istighfar ya deh, ini lebih cepet ya, biar cepet kelar, kita gituin. Akhirnya dia nurut Kang, walaupun emang dikit-dikit misalnya jalan dikit, baik lagi kan, jadi anak kecil Kang, jadi anak kecil lagi, kayak gini lagi. Itu panjang hampir seminggu kayaknya, saya digini mulu nih tangan saya, gini-gini mulu, dia anak kecil. Dan akhirnya ketemulah sama bapak saya nggak ngomong apa-apa Kang, langsung gini, diliatin aja gini, kamu bukan anak kecil, saya tahu, kata bapak saya, kamu ini udah nenek-nenek, udah keriput, udah hancur muka kamu. Di situ baru Kang reaksinya beda, bukan lagi kayak anak kecil, kayak orang perkasa, udah kayak orang marah-marah di situ. Si Ardianti kayak udah mulai kepancing ya, udah mulai ketahuan. Akhirnya udah marah-marah gitu, ibu saya kan ada kebetulan sama teteh saya, ibu saya juga sama Kang, kebetulan emang bisa, kayak ibu saya lebih cepat jadi medianya buat masukin ibu saya. Sama bapak saya dipindahin, masukin lah ke ibu saya, baru di situ ketahuan Kang, katanya Ardianti ini mau jadi orang bisa Kang. Jadi arti orang bisa itu kata ibu sama bapak saya, mau jadi semacam yang bisa ngeluarin yang makhluk-makhluk itu, paham dengan peka dengan keadaan-keadaan mistis itu katanya. Jadi emang butuh waktu, mungkin agak lama, tapi kalau nggak kita temenin, nggak kita rangkul, maaf ya, kayak orang yang naikin ilmu nggak kenaikan, jadi ODGJ. Oh iya benar. Ya itu saya baru langsung dengan apa omongan ibu saya. Akhirnya pancing-pancing, kata bapak saya, bisa dikeluarin, tapi percuma, bakal masuk lagi. Karena apa? Ardiantinya belum kuat. Jadi ibaratkan gini Bang, ini si Ardianti ya makhluk halus masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, gampang. Jadi dari luasa. Kalau kata kita sebutnya inang lah, bisa jadi inang gitu. Akhirnya di situ agak bingung, telepon lah Pak Ustadz yang sering ke rumah, yang sering ngaji sama santri-santrinya kan. Telepon, Pak Ustadz minta tolong gini, kalau bisa ditutup mata batinnya. Sedangkan kata bapak saya juga emang pengalaman, ini nggak bakal bisa ditutup mata batinnya. Bisa ditutup seminggu 2 minggu, kebuka lagi, dijamin. Akhirnya kita namanya juga berusaha gitu Kang. Akhirnya kita telepon, datang lah. Dan ketika datang, wah itu baik lagi Kang, bukan lagi kayak perkasa, anak kecil lagi. Gini-gini lagi, nempel ke saya mulu. Saking saya pernah sama bapaknya, coba katanya cium baunya, wangi apa-apanya, bau Kang, kayak bau darah, anjir. Baru situ saya percaya, datanglah Pak Ustadz, dia bilang gini, kita ruqyah ya, katanya, kita bikin kesepakatan, kita mandiin kan niatnya. Sebelum itu saya pengen ada persetujuan dari orang tuanya, artinya sah atau tidak sahnya, anak kamu ridho atau tidak ridhonya, ikhlas atau tidak ikhlasnya, mau dikeluarkan dengan ini atau mau ditutup bata batinnya, ikhlas atau tidak. Akhirnya saya kayak digituin, ya udah Kang, saya berangkat dulu jemput, saya telepon kan, saya jemput tuh, masih inget tuh saya habis isya kayaknya ngejemput tuh, jemput ibunya, saya jemput, bawa ke rumah. Alhamdulillah setuju ibunya buat diruqyah sampai dimandiin. Ada syarat-syaratnya, saya masih ingat tuh Kang. Ada kembang 7 rupa, daun kelor, uyah badak atau garam kasar, kemudian ada minyak-minyakan Kang. Itu masih ingat saya. Akhirnya karena daun kelor ini agak susah dicarinya, saya disuruh lah sama ibu saya berdua kuburan, ngambil daun kelor itu, kita ambil. Itu juga sebenarnya hati udah dag-digdug tuh Kang, udah kayak jadi apa ini, bakal kayak gimana kan. Akhirnya dibawalah daun kelor, udah direncanain. Itu posisi kita diruqyah dulu Kang, ada kasih air yang udah didoain sama Pak Ustadz ini, dikasih tetesan minyak-minyakan, dikasih minyak-minyakan, ditetesin. Ketika diminum, Masya Allah, itu udah kayak orang dibakar Kang,
Kepanasan. Itu kepanasannya bukan diem teriak, tuh tangannya udah gini-gini semua. Udah kayak orang benar-benar dibakar sama pakai bensin gitu. Akhirnya udah kepanasan, disuruh minum lagi nggak mau. Sakit katanya. Saya mau keluar katanya. Karena masih gak percaya aja gitu Kang ya. Dia nih kayak ngebecandain kita. Dia keluar. Nih, udah keluar dapat 1 menit, kesurupan lagi Kang. Masuk lagi. Akhirnya saking keselnya, ya udah, kita langsung proses selanjutnya dimandiin lah Kang. Oleh kebetulan kan kalau doanya dari air ember itu udah didoain sama Pak Ustadz, tapi yang mandiin ibu saya. Tetap sama cewek lagi, sama orang tuanya dimandiin. Masya Allah katanya Kang, itu cerit-cerit dimandiin. Ngejerit dia. Ngejerit secara total di kamar mandi. Ketika kena air sedikit lah, baru kena air ubun-ubunnya aja. Dia udah teriaknya minta ampun, udah kemana-mana. Akhirnya di situ udah kelar kan, sambil ngomel-ngomel. Ketika ngeliat saya di sofa, balik lagi kayak anak kecil. Kayak anak kecil lagi Kang, gini-gini lagi aja. Saya sebenarnya situ udah mulai agak kesel gitu kan sama setan, mulai ribut sekali sama saya kan. Saya udah gedek Kang, maksudnya maaf ya udah kayak tangan digini-gini mulu Kang, kayak anak kecil. Saya saking keselnya itu. Akhirnya saya sama Ade Firman kan disuruh istirahat di kamar saya. Cuman saya posisikan ini si Ardianti ketika udah kayak anak kecil, didoain lagi kayak assalamualaikum yang lain kan dipanggil yang lain, mulai ketakutan dia. Akhirnya udah mulai tenang Kang di situ. Tenang dia, alhamdulillah udah mulai tenang. Udah gitu suruh tidur kan ceritanya Kang. Saya sama Ade Firman masih di sofa tuh tidur-tiduran kayak tidur mata ayam lah Kang. Dia udah capek ya ibaratnya. Ardianti suruh tidur kamar saya. Baru ngeliat kamar saya Kang, jerit lagi dia. Jerit sejerit-jeritnya. Dia udah mulai kumat kemana-mana tuh, udah mulai ngecaprak katanya. Pengakuan dia, saya takut dengan kamar itu katanya. Dia jahat mau nerekam saya. Dia bilang katanya ada harimau. Ya emang itu posisinya kamar saya Kang. Dan ibu saya pun udah tahu gitu. Makanya sengaja di posisinya mau ditidurin di kamar saya. Pengen tahu alam masih menantang ya udah gitu. Itu benar-benar Kang sampai satu rumah itu apa ya, saking dengar teriakan dia ya sambil marah-marah gitu. Saya udah takut gak mau lihat dia katanya. Maunya gede banget katanya. Harimaunya gede katanya. Itu mungkin kalau digedein kayak katanya sih gede kerbau. Gede kan Bang? Kalau segede gitu katanya. Saking dia takut, dia ngegerem katanya Bang kayak gini. Jadi kayak menerkam. Jadi udah standby gini katanya. Udah nggak senang ibaratnya. Akhirnya mau nggak mau kata Pak Ustadz, ya udah tutup aja pintunya. Saya udah kata saya tutup pintunya. Saya tidur di kamar abang saya di kamar depan. Si Ardianti tidur di kamar adik saya. Mamahnya itu tidur di ruang tamu. Udah tuh Kang, udah mulai istirahat kita. Kita tidur kan sama adik berdua. Masih ingat saya jam 2, tiba-tiba Ardianti di tengah-tengah kita Kang. Di tengah-tengah kita. Dia lagi tidur di kamar adik saya, ternyata dia malam-malam kebangun jalan-jalan. Akhirnya lah ke kamar saya tidur sama Ade Firman. Saya posisi berdua Kang. Ini saya, ini Ade, sambil lihat-lihatan lah ke depan-depan. Ardianti di tengah, tiba-tiba di situlah matanya melotot ke namanya Ade Firman. Karena kita agak aneh ya, ngedengar suara cewek ke kaki gitu ya, bener-bener kayak ketawa-ketawa gitu Kang. Akhirnya Ade Firman bangun, ngejerit, dia ngeloncat kaget, matanya melotot Kang, ngeliatin Ade Firman sambil tidur gini. Wah, siapa yang nggak kaget katanya, langsung loncat dia lari lah ke sofa, bangun. Dan sepengetahuan Ade pun dia itu sebenarnya nggak bisa tidur katanya. Posisi di atas plafon tuh udah berisik katanya, udah ada orang yang perang katanya, udah sana berisik, udah dar-der-dor lah Kang. Udah ada yang lari-lari di atas plafon, makanya dia tidur tuh baru jam 1-an, baru bentar, makanya lihat Ardianti kayak gitu, kaget lah dia. Loncat sekaligus, lari ke sofa. Saya pun kaget posisinya, takut apa-apa kan, saya juga lari. Yang anehnya itu Ardianti nggak kaget nggak apa Bang, ngeliat reaksi kita. Dia malah ketawa. Ardiantinya malah ketawa dia. Kita agak bingung situ. Dia malah ketawa. Lah kata saya, seenggaknya kalau orang normal, kalau misalkan kita ngeloncat atau teriak ya otomatis juga harusnya kaget Bang. Ada rasa kaget atau ada pergerakan lah. Dia enggak, dia malah senyum-senyum, tawa-tawa. Karena kita udah capek banget kan, kita omongin baik-baik, kita kayak ajak ngobrol. Mungkin bukan Ardiantinya ya Kang, kita kayak ngobrol sama makhluknya. Kamu nanti pengen kan megang-megang saya lagi kata saya kan, pengen kan megang-megang tangan saya lagi, nanti kamu pagi gak apa-apa kata saya, nanti yang penting kamu sekarang tidur dulu kata saya. Itu digituin mau Kang. Balik dia langsung ke kamar adik saya, tidur lagi. Si Ade akhirnya tidur di sofa sama saya. Akhirnya kita gitu, pagi karena ibunya kan tuh udah sampai pagi, sampai tidur kita kebangun.
ibunya si Ardianti ini kan emang di warung ya jualannya, sumber ekonominya dari warung dekat pasar, jadi dia harus cepet pulang. Saya anterin lah Kang, saya bangun tuh, masih ingat saya 5:30, saya anterin ibunya, saya anterin ke rumahnya, saya balik lagi nggak ada apa-apa. Pas saya pulang, Ardianti udah bangun di situ, Ardiantinya 6:30-an. Saya cuma nganterin tuh pulang pergi sejam. Ternyata pas di situ Ardianti udah bangun, akhirnya mulai gitu lagi Kang, persis kayak gitu lagi, tapi kali ini bukan ke saya meluknya, terus ke Ade Firman. Dia seakan-akan anak kecil yang manja Kang, gini-gini kayak gitu. Bahkan saking dites lah sama ibu saya diginiin, kan dia mau jadi orang bisa Kang. Kamu kalau memang bawa pengaruh baik buat si Neng ini, kamu coba lihatkan bagaimana terawangkan warung kondisi punya saya. Kebetulan ibu saya punya warung Kang di rumah sakit jualan nasi. Itu diterawangin lah Kang. Ngomongnya bukan anak kecil lagi, serius. Ngomongnya udah kayak serius, udah mulai duduk serius. Dia bilang gini, kamu gak bakal maju-maju jualan karena apa? Ada yang halangin. Jadi udah ada yang nanam Kang. Jadi buat ngegelapin warung saya. Itu kejadian dapat 3 hari setelah dilihat. Ibu saya tuh disuruh sama Ardianti tuh diginin Kang, katanya kamu siapin air yang emang bekas beras tuh, cucian beras, didoain gini-gini, nanti kamu bacain bismillah atau apa katanya, terus disiramin di sekeliling warung. Itu kebukti Bang, keluar, itu benar-benar keluar kayak kain kapan, ada baca-bacaan kayak mungkin kayak Arab gitu ya. Itu saya saking bingungnya, emak saya pun sampai kaget itu. Terus ketika udah dites kayak gitu, teteh saya pun iseng, teteh saya dia kan penasaran juga, coba kamu liatin dong yang di depan itu ada sosok apa katanya. Kebetulan kan kita nggak ngasih tahu si Ardianti ini ya Kang, sosok ini sebenarnya jenglot Kang, ada jenglot di daerah rumah saya itu, ada penunggu jenglot. Kita tes lah Ardianti, coba kamu terawang dari sini ke depan kurang lebih 50 meter, terawang ada apa. Di situ baru dia ketakutan lagi Kang. Itu mah kayak anak kecil Kang, serem katanya, nggak mau dilihat, itu mah punya taring kayak boneka, serem katanya, nggak mau. Jadi rambutnya itu kayak injuk gitu, bekas kayak injuk, serem katanya, nggak mau. Ternyata kita kaget, ternyata benar dia yang bilang Bang, ternyata dia juga paham, langsung bisa ngelihat kayak gitu. Cuman katanya dia nggak ngeganggu, cuman kalau diganggu katanya dia juga bakal kena katanya. Akhirnya di situ kita udah capek kan, nggak enaknya gini Kang dari ibu saya, bawa pulang lagi aja, yang penting ditemenin, yang penting jangan sampai nggak ditemenin, takutnya maaf kelewatan, nggak bisa dikendalikan, takutnya maaf selamanya jadi ODGJ gitu. Itu yang kita takutin Kang. Akhirnya siap-siap lah jam 11-an itu mau pulang kita. Saking dia masih manja kayak anak kecil Kang, kita bohongin, nanti kita beliin permen kata saya. Serius gitu, saya beliin permen nanti di jalan saya. Itu baru mau Kang, atuh gimana ya, maaf ya, kita nggak enak ke tetangga Kang, takutnya cewek dia apa-apain gitu sama kita. Kita mikirnya ke situ kan, teriak-teriak. Akhirnya mau kita bawa pulang aja ke rumahnya dia lagi. Akhirnya di situ saking saya masih inget itu, pas pulangnya saya bonceng, saya ikat Kang tangannya sini sama badannya, saya ikat pakai tali kayak bekas kerudung gitu tuh. Saya tarik gitu tali supaya apa? Biar nggak ngeloncat Kang. Orang nggak mau diem kayak anak kecil. Mending kalau meluknya cewek wajar gini ya. Ini mah gimana sih nggak mau diem? Kita pun agak khawatir jalannya, takut kenapa-napa. Sepanjang jalan itu motor udah berat kan saya. Ya maaf, emang posisi badan dia emang agak berisik Kang, lebih dari saya lebih tinggi. Udah mulai berat, pulanglah ke rumahnya. Kita jelasin juga, mungkin harus nyareat lah, bahasa Sundanya harus nyareat. Kita harus benar-benar malamnya itu kalau nggak salah kita tuh masih posisi di rumah Ardianti. Kan kebetulan ada Firman pun orang tuanya bisa Kang, punya guru. Akhirnya telepon lah. Ini udah benar-benar udah genting ibaratnya. Udah benar-benar genting. Saya masih ingat malam-malam dianterin ke rumah ada Firman. Situlah mulai chaos Kang. Itu ada mamangnya juga kalau nggak salah. Ada mamangnya yang nemenin. Chaos di situ. Karena kenapa? Ada Firman langsung dia Bang kesandingan. Kesandingannya itu serasa cicitnya ini si Ade Firman keganggu, kayak mau diserang gitu. Akhirnya Ade Firman lah kesurupan Bang. Dia kesurupannya bukan kesurupan yang dari Ardianti ya, tapi kesurupan penjaga dari dia, dari kakek sampai ke sana ke uyutnya. Jadi udah ada yang jagain. Situlah chaos. Sampai saya masih inget tuh, sampai orang-orang pada diem Kang.
keramik digebrak gini sampai langsung dia kayak merupakan harimau gitu Kang, sambil kayak bapaknya udah katanya tuntasin kelarin, bahkan bapaknya pun ngedukung gitu posisi itu, suruh dikelarin. Sampai saya ingat tuh ambunya ya, masih ingat dia bilang kayak gini, kasihan cucu ngomongnya bahasa Sunda sih Kang, karunya cucu aing tadi gitu karunya geuskeun kata ambunya. Akhirnya capek lah Ade Firman juga kan, karena si ini yang masuk sekarang bukan yang kroco-kroco lagi Kang, terus langsung kibaoknya. Si kibaoknya di situ benar-benar saya mungkin posisi di situ juga mulai bantu energi ke Ade Firman sama bapaknya. Masih ingat saya, itu pun saya disuruh ke bapaknya artinya, karena emang kelihatan Ade Firman udah kelihatan benar-benar urat sini kan, saking ini kelihatan banget kan, saking udah keringet kemana-mana, tangan udah pada merah kan, udah kayak nyakar-nyakar ini. Akhirnya posisi di situ mau nggak mau lah nelpon bapaknya Ade Firman ke sahabatnya, nelpon mobil ada nggak, ada katanya, kita bawa ke Rangkas katanya. Niatnya mau dibawa ke Rangkas tuh Kang, masih ingat saya, niat mau dibawa ke Rangkas ke gurunya bapaknya Ade Firman. Akhirnya di situ saya iseng lah, karena ustadz yang kemarin yang mandiin nelpon lagi Kang, gimana keadaannya, soalnya tadi kayak ada feeling firasat nggak enak katanya. Akhirnya saya PC kan Kang, video call, diliatin gini, Masya Allah itu si Ardianti udah nggak mau lihat kamera, merem aja nggak mau. Akhirnya saya gak percaya Kang, posisi itu yang namanya Kibaok, Nyimas Gamparan, Nyimas Melati itu bukan ditipu ya, kita kayak dialihkan menjadi agama Islam, menjadi Muslim. Iya, saya gak percaya, tapi di PC Pak Ustadz tuh bilang yang namanya Kibaok diganti juga kalau saya jadi haji apa gitu ya, saya masih ingat tuh. Terus Nyimas Gamparan, Nyimas Melati juga sama, katanya nanti kamu jangan tinggal di sini ya inangnya, kamu pergi tempat lain sebarin Islam. Saya masih ingat tuh video call kayak gitu. Mungkin kalau secara ruqyah ada kan Kang yang dimasukin langsung jadi Islam jin ini. Saya nggak percaya di situ Kang, karena posisinya emang pertama yang bikin saya percaya si Ardianti ini nggak mau lihat, ketakutan ngeliat mukanya Ustadz ini. Si Ustadz yang ini kan kayak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak misalkan Abdul Qadir Jailani, kan dibukain nih kayaknya, dilihatinnya kayak Abdul Qadir Jailani katanya. Dia ketakutan, nggak mau itu, kayak yang Ustadz Soleh yang lain juga dipanggil kayak Abuya atau kayak lain gitu, digituin. Akhirnya maulah dia ke agama Islam. Tapi yang bikin saya aneh, ketika kita mau bawa ke Rangkas Bitung, dia kumat lagi Kang, kumat lagi karena kecil. Posisi itu saya kurang tahu, di dalam mobil tuh posisinya saya bawa motor sama Ade Firman. Yang di mobil itu saya masih ingat bapaknya Ade Firman, temannya sama mamangnya si Ardianti, posisinya itu bertiga, kita di belakang. Saya masih ingat itu 1:30 kita berangkat ke Rangkas Bitung, masih pagi kita berangkat Kang. Sepanjang jalan ternyata kita nggak ngerasain apa-apa ya Kang, mungkin yang di dalam mobil ngerasain itu jalurnya mungkin ke dalam lah, ke pelosok gitu, jalannya sepi, sawah, kebun. Akhirnya kita nyampe itu kisaran jam 3-an lah di daerah situ, nyampe lah, disambut di situ. Saya pas pertama datang situ ngelihatnya kayak bener-bener kayak bukan orang biasa nih Kang, yang di Rangkas Bitung ini. Auranya kelihatan banget, kencang banget. Akhirnya di situ kita dikasih jamuan lah, kayak minum kopi gitu ya, tenang aja, ini mah nanti juga kelar. Ternyata apa yang dibilang sama kayak bapak saya bilang, anak mau jadi orang bisa, jadi wajar katanya. Ini yang ikut tuh bukan yang kemarin-kemarin aja, nih yang di jalan ada yang ikut nih 3 katanya, digituin. Kita sampai kaget, ikut yang mana lagi, kata saya, yang kemarin aja nggak kelar, ini nambah lagi katanya. Jadi si Ardianti ini auranya bener-bener, kalau kita ibaratkan ya, kita kayak cahaya terang. Jadi ada sosok-sosok ngeliat kayak gitu pengen ikut. Ada yang korban kecelakaan, ada yang palanya pecah Kang, itu sambil dilihatin. Saya masih ingat itu, sampai ada yang ngomong, maaf yang ngomongnya kayak nggak jelas Kang, maaf kayak orang bisu gitu, tapi yang orang bisanya ini paham pengen diapain. Katanya ada yang pengen disempurnakan karena telinganya hilang, nggak kekubur. Itu kata saya udah kemana-mana ini ya, kata saya. Akhirnya udah lama tuh proses, sembuh nih bentar, kumat lagi tapi kata si abahnya, insya Allah nanti juga sembuh katanya, bawa aja pulang katanya. Yang penting mah dia dijaga syahadat sholatnya katanya. Akhirnya kita nurut lah, jam 4 kita pulang Kang, cuma sejam di situ. Prosesnya itu emang awalnya ketika di dalam itu emang hampir kayak sama sih yang kayak di rumah itu Kang, cuman itu tertutup, hanya mamangnya Ardianti sama si abah
Jadi hampir sama kayak kesepakatan sah atau tidak sahnya nih, atau ikhlas atau tidak ikhlasnya si anak mau disembuhkan, percaya atau tidak percayanya. Karena kalau menurut saya orang yang nggak percaya atau ragu nggak bakal bisa sembuh kayak gitu. Karena emang harus dari diri kita sendiri. Iya, benar. Kalau misalkan nggak dari diri kita sendiri, ini kayaknya nggak mungkin katanya. Akhirnya paham juga kan, dia juga pada paham. Bahkan siapa pun bilang, kamu Ceng juga kuat segini mah katanya. Kuat, udah ada yang jaga tapi belum kena katanya. Alhamdulillah, kita kan orang polos ya kan posisi itu, ya aja gitu, maklum aja. Kita nungguin di luar ngerokok, udah mau jam 4 tuh baru kita mau pulang lah ceritanya. Cuman si Ardianti ini nggak pulang ke rumah Ade Firman lagi, kita anterin ke rumahnya. Di rumahnya ini sembuh Kang, seminggu 2 minggu lah, hampir sebulanan mulai sembuh. Dapat itu ya, dia katanya main sama teman-temannya, ngelewatin apa gitu ya, itu kayak kebun bambu gitu kan. Pulangnya kesurupan lagi katanya. Mulai lagi itu yang bikin saya bingung. Itu saya sama Devin udah gini aja, saya udah capek sebenarnya, kata saya udah muak dengan kayak gini, kata saya. Akhirnya mau nggak mau kan Kang, kita datang ke situ. Saya masih ingat tetangganya, nih si Ardianti kalau ketemu kalian berdua kesurupan mulu ya kalau main. Saya di situ kan agak sinir Kang posisinya. Kita jelasin lah, dibantu jelasin sama mamahnya, bukan sama kita, tapi Ardianti main sama temennya, temen sekolahnya. Jelasin gini-gini baru paham saya. Di situ saya masih ingat ada apa namanya, sebut ustadz mungkin orang bisa lah, sebutnya orang bisa aja saya bilang, badannya gede. Sini kayak kalungnya itu pakai, masih ingat itu tasbih yang gede-gede tuh Kang. Nah itu dipanggil, kita kan yang nemenin nih 2 orang. Kebetulan ternyata si Ardianti ini posisinya pas itu lagi kangen bapaknya udah almarhum. Jadi dia kepikiran terus, ngelamun. Jadi gampang Kang gitu, kosong katanya. Akhirnya ada tasbih yang kecil udah didoain, itu suruh dipegang sama Ardianti. Saya di situ ada greget ya, udah dipegang Ardianti dilemparin ke muka saya posisinya. Saya di situ agak kesel, saya kesalut emosi saya Kang. Saya udah bukan malah marah ke Ardianti ya, tapi ke makhluknya itu. Di situ saya kesandingan sama Abah Kolot yang dari rumah, sama dari turunan Ki Jaga Raksa. Di situ akhirnya situ saya marah-marah gini-gini kan, kayak bahasa Sunda Kang, tangan itu posisinya kata Ade Firman saya udah gini Kang, kayak ibaratnya udah bukan saya, udah marah-marah. Akhirnya si yang masuk si Ardianti ini ya gitu, perangat-perangut gitu, ketakutan kayak gini, kayak anak kecil lagi. Akhirnya posisi di situ ketahuan lah, ternyata kuntilanak. Ketawa Kang, saya masih ingat ketawanya merinding itu. Benar-benar kalau misalnya saya dengar biasanya mungkin di sosial media ya, ini ketawa kayak gitu. 100% saya masih ingat. Bahkan ketika dikasih lagi nih, diginiin sama apa namanya tasbih, dia mulai kesurupan, panas katanya. Mulai di situ agak tenang tuh dia Kang, dan si orang bisa ini juga udah mulai pulang. Sorenya karena ada janjian nih sama uannya Ardianti, kita mau ziarah ke almarhum bapaknya. Kita ziarah, saya masih ingat tuh, saya yang ziarah itu nelpon Anur yang tadi yang bawa ke Balsam tuh Kang. Dia kan sebenarnya penanggung jawab dari Bina Desa ini. Karena dia juga nggak enak kan, akhirnya telepon, datanglah ada Anur. Saya sama Devin udah di situ. Kita udah di sana, akhirnya ziarah lah. Cuman kayak gini ya, jarah itu Kang yang saya aneh, serasa bukan kita, kan ada saya, ada Firman, Anur, Ardianti sama uanya, ada 5 orang, tapi serasa di belakang tuh ya kayak bukan 5 orang. Ketika kita apa ya, la ilaha illallah, itu ngerasanya kayak didengar tuh kayak rame, enak, adem. Sampai saya tuh sama Ade Firman setelah ziarah dari bapaknya, kita lanjut ziarah lagi 5 orang itu ke Syekh yang Abdul Jabar kalau nggak salah, itu ada di daerah Pandeglang. Itu kita juga sama sana. Di situ kencang juga, cuman kencangnya kita yang kesurupan biasanya was-was ya, kayak jagain ini harus gimana nih. Ternyata pas di sana itu saya tenang bawahnya, lega, agak adem Kang. Situ ada yang mulai tenang, kayak udah mulai sejuk, dan Ardianti pun udah mulai ngobrol pun agak enak Kang. Tatapannya yang saya bikin takut tuh, alisnya kan tebal ya, ini gini tajam banget. Itu mulai di situ udah mulai terbuka lagi. Saya dari SMA sama Ardianti sampai kuliah saya paham lah, harusnya ngeliat senyum aura mukanya udah tahu. Yang kesurupan-kesurupan ini yang bikin saya takut. Tapi sekarang kata saya, alhamdulillah, kata saya bisa tarik nafas lega di situ Kang. Saya pulang, nganterin juga sana, kita pamitan.
Alhamdulillah di situ nggak ada kabar lagi. Cuman emang prosesnya itu Kang agak lama, itu hampir 3 bulan itu. Saya masih gak bisa ngingetin waktu-waktunya karena apa? Itu emang berturut-turut. Dapat 2 hari 3 hari sembuh, kumat lagi. Jadi kita benar-benar gak bisa nginget. Itu yang saya tahu tuh dari bulan Juli. Itu sampai 17 Agustus aja kita kalau udah selesai sana lagi. Itu saking capeknya Kang. Udah dapat jarah itu kalau nggak salah, katanya sih dibawa sama keluarganya ke Sentiong, Tangerang, Balaraja. Katanya pakai jarah, ke Banten juga jarah. Alhamdulillah Kang situ dia udah mulai nggak kerasukan lagi, nggak kesandingan lagi, udah nggak dapat kesurupan lagi. Di situ kita udah tenang, udah dapat ada kabar, alhamdulillah. Cuman emang kedepannya Kang itu masih ada. Saya ada satu kejadian lagi ujian akhir semester secara lisan dengan dosen, karena dia satu kelas sama saya, kelas A Kang. Akhirnya dia ke kamar mandi, dia kesurupan Kang. Dia kesurupan di kamar mandi. Kesurupan lagi. Cuman ini yang kesurupan asli penunggu kamar mandi. Oh. Itu saya masih ingat tuh ya. Jadi tontonan Kang. Yang bikin saya mau tuh satu kampus. Jadi yang lewat kan berisik tuh teriak-teriak. Pada ngeliat kan gini-gini. Saya pikir waduh saya bawa ke PKM kayaknya jauh nih. Gak mungkin dong. Yang ada nanti jadi satu tatapan mata orang kata saya nih. Bahaya kata saya. Akhirnya dibawa ke satu ruangan. Kita bacain sama Ade Firman, alhamdulillah di situ kelar Kang. Di situ kelar. Cuman itu dia sekarang sensitif Kang. Jadi dia nggak mau tuh pulang malam lewat satu area yang ada kuburan atau yang ada hal mistisnya, dia udah nggak mau. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Karena apa? Pasti ada yang ngikut. Bahkan ini mungkin setelah kelanjutan ya Kang. Saya lagi KKN aja. Itu dia kesurupan juga ketika KKN, tapi dia beda desa sama saya. Saya ketika lagi ada di desa C yang memang di daerah saya itu emang lagi gempar pocong kan, kemudian dapat 2 jam telepon mamanya, bisa bantuin nggak katanya, ini Ardianti kumat lagi kesurupan di daerah Pandeglang Barat, Kulon, daerah Kulon Kak. Akhirnya di situ kita bingung kan, baru telepon gini-gini. Waduh kata saya bukannya nggak mau juga ya bilang ke Ade Firman, tahu sendiri kita malam ini kita harus beresin dulu nih evaluasi kinerja KKN. Kebetulan saya jadi ketua kelompok gitu Kang di KKN. Saya punya tupoksi dan juga tanggung jawab kepada anak-anak. Tambah kita jam 10 mau cabut juga ke daerah Cigarut. Itu lagi ada acara dengan demisioner. Akhirnya dijelasin nanti kemungkinan pagi lah. Itu masih ingat saya katanya hampir 3 ustadz yang ngitunya nggak kelar-kelar Kang. Di desa yang KKN ini? KKN si Ardianti ini nggak kelar-kelar. Kelarnya itu ketika dibawa pulang pakai mobil 3 jam. 3 ustadz? 3 ustadz. Dia nggak kelar-kelar. Karena emang apa? Sumbernya kalau nggak sama saya sama Ade Firman Kang. Itu pastinya ke situ. Karena Ardianti pun minta tolongnya ke kita. Tapi ketika udah di rumah, ada yang bantu-bantu, ada yang bantu nyembuhin, tapi dia nggak mau kedatangan kita berdua. Karena apa katanya? Auranya cepet Kang, panasnya katanya. Di situ kita sampai bener-bener mungkin cobaan ya, karena emang udah harus tanggung jawab. Kita sampai sekarang saya udah minta izin juga buat ceritain, dia pun welcome. Oke. Berarti ini udah izin ya? Udah izin, alhamdulillah. Saya udah izin ke Ardianti sama Asih. Udah minta izin. Karena beliau pun ya memang harus jadi pengalaman juga itu, harus jadi pembelajaran katanya. Ya semoga aja makin ke depan gak ada lah peristiwa yang kayak gitu lagi. Saya sebenarnya jujur capek itu Kang, posisi capeknya bukan cuma fisik, mental kita. Iyalah, gue aja nih ya, Kang Yasin nih, gue ngedengerin cerita tuh anjir nih capek banget. Kayaknya kalau misalnya saya ingat waktu itu Kang, kayaknya itu berapa jam kayaknya. Itu bener-bener soalnya 1 hari proses kejadiannya itu nggak satu kejadian Kang. Itu banyak banget 1 hari harus kita alamin, kita lewatin. Tambah kurang lebih 3 bulan. Itu lama banget. Oke. Nah, nih Kang Yasin, untuk program yang di desa ini tuh apa sih? Program 3 hari itu? 3 hari itu yang kita utamakan adalah pendidikan berkelanjutan. Karena masih banyak ya desa A ini yang tidak melanjutkan dari sekolah SMA untuk ke perguruan tinggi. Sangat disayangkan. Sedangkan kebijakan dari pemerintah sudah mengadakan KIP, beasiswa sudah ada. Jadi minatnya kurang. Kemudian kebersihan itu kan hal yang selalu harus kita utamakan gitu, demi kesehatan itu pun kita utamakan dalam proker. Kemudian minat baca buku anak-anak, jadi kita pengen
alihkan isu tentang main HP, Iya. tapi dengan cara pertama baca buku, Membaca lah ya. iya, kedua dengan cara main game secara tradisional. Karena itu menurut kita udah rusak lah pola pikir anak-anak diasupin dengan gadget Handphone, sekarang iya, ya. bener. Hampir rata-rata itu sih, Kang. Kalau untuk sembada pangan ya, Iya, itu juga nggak yang di program 3 hari itu? termasuk Mengarah ke sih. situ juga nggak? Mengarah ke situ, Kang. Soalnya emang itu juga udah termasuk ini ya. Sebelum kita ke situ kan harus ada perizinan dulu kan. Itu udah termasuk ke dalam proker kita juga. Oh, jadi mengarahkan kayak petani dan Iya. segala macam ya. Itu udah kayak kemarin tuh kita kan minta secara bantuan juga ya dari dinas sosial. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan tuh apa aja sih yang sini yang bisa jadi sumber ekonomi, kayak misalnya cabai, tomat, itu kita dikasih benihnya dari dinas sosial. Alhamdulillah cepat. Bukan itu sih, Kang. Nah, untuk perbedaan sama yang terakhir tadi lu cerita tuh yang KKN yang di desa yang apa? Ardianti. Iya. Itu berarti berbeda sama yang pertama itu ya? Berbeda itu, Kang. Soalnya kalau yang pertama itu saya percaya nggak percaya, kata saya itu udah dimuslimkin ya. Saya percaya nggak percaya apa emang benar dimuslimkan, apa memang belum. Tapi setelah kejadian itu udah kelar, Kang. Sedangkan yang di desa KKN itu dia yang masuknya beda lagi. Jadi penunggu yang di sana. Makanya sampai nggak kuat tuh Ustadz itu ya? Sampai nggak kuat karena dia emang batin dia kan walaupun ditutup mata batinnya ya sama aja kan. Udah ngelewat berapa minggu, 2 minggu udah kebuka lagi biasanya. Kalau disebut mah mungkin ustadz-ustadz yang bilang magerin rumah. Iya, benar. Biasanya kan magerin juga nggak satu kokoh selama 1 abad kan biasanya. Ya pastinya juga dapat gempuran terus mah ya retak, hancur gitu. Nah, untuk satu pertanyaan nih, Kang Yasin. Sejarah tentang kayak desa situ itu seperti apa sih tadi kan Kang Yasin udah pernah diceritain sama ibu ya? Nah itu ya. Jadi di desa itu secara memang banyak petilasan, Kang. Kita udah dari sejarah juga kan ngutamakannya bagaimana satu desa ini banyak banget petilasan yang memang hampir terlupakan oleh masyarakat. Salah satunya itu yaitu sejarahnya itu di desa itu dulu tuh emang sejarah desanya terkenal, Kang. Bahkan banyak orang-orang yang kayak orang-orang pahlawan ketika memperjuangkan Indonesia. Kemudian ada orang-orang yang tingkatan tinggi itu kayak orang penting di pemerintahan. Itu masih ada. Saya masih baca itu korannya masih ada di koran Monpres Surakarta. Itu pertemuan dengan perjamuan dengan Bapak Presiden kedua Soeharto itu masih ada, Kang. Kemudian yang ini ya secara ular itu mungkin itu sudah cerita masyarakat di sana. Saya pun baru tahunya diceritakan oleh si emak. Kemudian yang Kibaok ini perungkapan dari orang ustadz yang mandiin itu ruqyah yang di rumah saya. Dia bilang emang udah tahu namanya Kibaok, tapi sosok ini bukan sosok sembarangan. Emang abstrak, gak bisa dilihat sempurna perwujudannya. Tapi dia udah lama di desa itu sebelum ada masyarakat. Oke. Tapi masyarakat situ tahu tentang? Gak ada yang tahu, Kang. Taunya cuma petilasan. Maksudnya si sosok Kibaok ini nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu Kibaok itu. Dan anak-anaknya pun nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita percaya nggak percaya, tapi setiap kesurupan dia yang selalu ngungkapin. Karena bukan satu orang aja yang ngomong Kibaok ini. Pertama yang ke si desa asli ini. Dia kan bilang ada satu sosok yang ngendaliin. Namanya si ini. Dijelasin juga sama dia. Cuman saya yang bikin ragu itu si Kibaok ini dia ngomong bahwasannya dia punya putri namanya Nyimas Gamparan dan Nyimas Melati. Sedangkan kita secara pembelajaran di kampus anak sejarah itu dijelaskan Nyimas Gamparan itu sosok pahlawan yang memang sering kemana-mana gitu dari Pandeglang, Serang, dan dia pun kalau nggak salah tewasnya mohon maaf kalau salah di Cikande kalau nggak salah daerah Tangerang sana, Serang Tangerang. Dan dia itu sosok pahlawan dan Nyimas Melati ini salah satu sosok yang ada di ujung kulon. Bahkan saya udah ngobrol juga sama orang-orang yang paham kayak gitu, yang sering ziarah di Cidahu, di Pandeglang, Cadasari, itu ada kayak makam Nyimas Gamparan. Masa iya kata saya diginikan secara logika, masa iya Nyimas Gamparan ini sosok yang jahat? Masalahnya jadi seseorang sosok yang jadi iblis gitu kata saya, nggak mungkin. Tapi menurut saya ini adalah salah satu muslihat dari jin karena dia mengaku-ngaku Nyimas Gamparan, Nyimas Melati. Menurut saya sosok Nyimas Gamparan dan Nyimas Melati ini salah satu sosok yang agung
yang memang kayak ibaratnya cutnya Dien. Iya. Itu sosok pahlawan, kata saya nggak mungkin. Tapi baik lagi si Ki Baok ini yang ngomong kayak gitu mulu. Oke, nah masyarakat sekitar itu taunya tentang petilasan di situ itu apa? Masyarakat itu cuman tahu ya sekedarnya itu yang khusus kuburan ini dibagi. Ada di sini kan ada sekolah ya, sekolah SD yang tadi. Di sini ada perpustakaan desa. Sini ada kuburan yang memang umum, tapi di sebelah sini ada kuburan khusus. Itu beberapa tokoh-tokoh yang memang terkenal, yang memang tokoh-tokoh yang mereka ibaratnya sesepuh di sana, yang sering pakai ziarah. Dan juga ada petilasan, ada namanya Kang. Akang kalau misalkan pernah datang ke sana ngambil air pakai gayung yang dari kelapa itu, batok kelapa, itu kalau dimasukin ke dalam pohon, ada lubang, dalamnya ada air, itu kalau bisa keambil dan diminum katanya, ya percaya nggak percaya ada mustajabnya katanya. Ada sesuatunya katanya. Itu mereka percaya di sana, dan mereka meyakini juga air yang dari pemandian, mata air yang mereka pakai mandi itu air dari pohon itu. Lah? Iya. Air yang buat mandi itu. mandi? Iya, karena sumbernya katanya dari sana. Itu masih cerita rakyat katanya. Tapi pas lu datang ke situ bener terjadi? Maksudnya bener ada nggak? Ada bener Kang. Itu airnya Masya Allah. Kalau menurut saya lebih dari kolam renang yang ada air kaporit, lebih jernihnya. Itu airnya benar-benar dingin, segar, tapi ya memang kayak sungai gitu Kang. Tapi dari cerita rakyat, dari pohon yang kayak mungkin kayak pohon kroya ya, kayak pohon beringin, itu ada berlubang di di pohon itu, di dahannya itu ada, di bawah di dekat akar ada lubang, tapi ada airnya, dan air itu terlalu ngucur katanya, selalu keluar airnya ketika mau diambil, yang bisa atau siapapun itu langsung gituin katanya, dia yang yang punya berdoa berharap apa katanya bisa ya, kata saya Allah alam kalau ke situ. Terkabul lah gitu. Iya, katanya kalau kayak gitu. Saya kalau cerita rakyat masih 50-50 gitu, kalau belum pernah ngalamin. Tapi sebelum lu ke tempat desa itu, pernah nyerita nggak sih kalau desa ini yang lu bakal kunjungi selama 3 hari bakal seangker ini? Kalau itu kan pertama ada survei ya, ada survei dulu dari tim himpunan kita, dari penanggung jawab, dan juga ada warga lokal yang emang kebetulan satu himpunan sama kita dari himpunan ini. Sama sekali nggak ada prasangka mau bakal kejadian itu. Sama sekali nggak bakal. Tapi warga sekitar situ tahu kalau desanya itu angker. Apa pernah ditampakkan di desa itu? Pernah gempar? Kalau yang gempar itu yang ular. Oh, yang ular itu. Iya. Saya pun bingung, kenapa yang kena cuman mahasiswa yang ketika ada kesurupan itu, sedangkan yang warga lokal nggak kena. Ternyata emang warga lokal mah udah asli dari pribumi situ katanya, nggak bisa di ini katanya. Sedangkan kalau warga lokal yang mau keluar di desa itu kan ada semacam pengkolan tajam Kang, ini sambil turunan itu ada hampir gapura itu ada Kang, ada ular gitu. Itu yang sering nampakin ke warga, itu yang benar mereka khawatir lah kalau misalnya ada itu, biasanya ada kejadian katanya. Wah, ini bener-bener nggak habis pikir gue sih sama kejadian lu nih di desa ini nih Bang Yasin nih. Oke nih Bang Yasin, sebelum mengakhiri cerita nih Bang Yasin punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman OTM yang ada di rumah? Ya mungkin buat teman-teman, setiap ada kegiatan maupun outdoor ataupun indoor ke setiap tempat yang lain, mungkin dijaga tata keramanya. Ibaratkannya adalah rumah kita didatangi oleh orang lain dengan tidak punya etika, pastinya sama kayak makhluk halus juga. Ketika kita datang tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada permisi, tanpa izin, mereka bakal keganggu. Karena kita baik lagi keyakinan masing-masing berdampingan dengan makhluk seperti itu. Oh, intinya attitude sopan santun. Iya, Dimanapun betul, kita kan? berada itu benar-benar harus dijaga ya. Betul. Oke, Bang Yasin, terima kasih nih sekali lagi sudah mau membagikan sebuah kisahnya nih ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.